Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala KUA Bapak Abdul Fattah dan yang kami hormati Bapak Raden Jamal selaku senior kami, yakni penyuluh agama Islam senior, setulang senior di Kecamatan KUA Panceng dan para staf di KUA Panceng. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita dengan berbagai rahmat dan nikmat sehingga kita bisa melaksanakan bimbingan calon pengantin di pagi yang cerah ini. Kenapa kita perlu dibimbing? Karena dari kami ditugasi untuk untuk mengurangi angka perceraian di Indonesia ini. Jadi tugas kami dari para penyuluh sebelum akad itu dilaksanakan, kita diberi tugas untuk ngasih pelajaran, pengarahan jangan sampai terjadi. Selawat dan salam tetap kita aturkan kepada baginda Rasulullah SAW karena dialah yang telah mengarahkan kita dari yang tidak tahu apa-apa menjadi orang yang sangat pinter ya, pinter dewe. Ini sebenarnya ada 7 pasang ya Pak ya. 7 pasang. Yang mendaftar. Cuman Pak Raden ini baik hati, gak usah nanti disuwe-suwe. Kalau di KUA lainnya itu suruh nunggu jadi 1, jadi sing teko isuk ya lumayan nunggune nanti terus bareng nanti ini Pak Raden gelem berulang kali ya, enggak apa-apa alhamdulillah ngoten iki. Ini saking pundi niki? Karangtumpuk. Oh, Karangtumpuk. Sing jalan nggih Karangtumpuk. Oh, Sidoarjo. Nggih tepe nggih. Berangkat jam pira apa berarti? Jam 5. Masya Allah. Perjuangan. Oke. Memang harus diperjuangkan. Ini langsung saja nggih materi akan disampaikan oleh Bapak Haji Raden Jamal. Monggo dipersilakan. Mungkin lanjut pilih-pilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala KUA Bapak Abdul Fattah, teman-teman dari penyuluh agama Islam, dan khusus yang berbahagia calon manten. Ini calon manten sudah pengalaman atau belum pengalaman ini? Belum ya? Berarti ini adalah pengalaman yang pertama. Dan mudah-mudahan ini saja. Tidak ada pengalaman yang berikutnya. Kita kan berharap rumah tangga yang kita bina itu rumah tangga yang selamanya, yang diliputi dengan suasana sakinah, mawaddah, warahmah. Mas jenengan membayangkan keluarga nanti itu seperti apa? Nanti jenengan berkeluarga itu seperti apa nanti? Membayangkannya itu seperti apa? Apa yang pengen nanti kalau saya punya keluarga, punya istri, saya pengen seperti ini. Nah, seperti apa kira-kira? Harmonis. Bentuk harmonisnya gimana? Apa murah mari berdua terus? Apa jenenge sing siji kono siji jenenge gak apa-apa, sing penting atine terikat ngono. Pengen harmonis terus. Iya. Ini mbaknya gimana? Sama kami. Nah, masnya kira-kira menginginkan istri itu seperti apa? Bojoku meniku koyo pengen aku ngene.
Manut bro. Manut. Oke. Enak manutnya itu ya. Terus pakai tak terima kabeh gitu ya. Kekurangannya barang, Oke. apa kekurangannya ini? Nggak ada. Saya ngomong ngono saling kurun nikah. Dan banyak pengen suami seperti apa? Membayangkan aku pengen suami itu seperti ini. Pasti punya gambaran. Gak apa-apa, biar suaminya tahu. Biar nanti, oh saya dituntut seperti ini sama pasanganku. Berarti saya tak pengen berusaha memenuhi apa yang dia inginkan. Kira-kira apa? Betul neko-neko mah. Nggak neko-neko. Betul mawon. Saya enten mawon. Terus mesti saya enten ini. Ya, nerima. Enak. Kok kelihatannya cocok banget ya. Karo-karo yang nerimo. Apa yang jenengan sampaikan berdua itu memang harus dilakukan ketika nanti berkeluarga, yaitu menerima kekurangan dan kelebihan pasangan masing-masing. Dan ini kalau dipraktekkan, insya Allah nanti keluarganya jadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin. Jangan sampai ini hanya disampaikan saat di pertemuan ini saja. Tapi ketahuilah nanti itu sangat berat ketika dalam berumah tangga. Jangan percaya nanti itu berat dalam rumah tangga. Ya, percaya. Pertanyaannya gimana? Ya, kata orang-orang menikah itu tujuannya ono ae. Kira-kira apa yang membuat berat itu apa? Pokoknya ono ae mesti. Nggih. Apa kira-kira? Membayangkan ono apa kira-kira? Iya, jadi prinsipnya dalam berumah tangga itu karena dua pribadi yang berbeda dijadikan satu, itu nggak gampang untuk kompromi. Ini saya kira tentang hobi mawon, jenengan hobi ini nopo? Ngopi. Ngopi. Mbaknya seneng nih suaminya ngopi terus. Nggak apa-apa, ditinggal terus ngopi. Ya buatan bedinten. Nah, ini kan sudah kelihatan ya. Kalau biasa ngopi ya Artinya, biasa Dino. kalau yang laki-laki suka ngopi, ngopi itu setahu saya kalau sudah ngopi itu nggak tahu waktu. Entah, Pak. Oh, tahu waktu ya? Iya. Kalau seandainya ngopi dengan teman-teman itu dibatasi sampai jam berapa? Nek ngopi jalan, Mbak. Oh gitu ya? Nggih. Oh nggak Kayak sama teman-teman ya? Boleh. Oh iya, wes. Berarti ya nggak perlu dikhawatirkan lah. Selain ngopi, nopo sing ngopi ini? Boten nggih ngopi. Ngopi tak? Nggih. Ringan ngopi ini. Banyak hobinya nopo? Makan. Betul ya enten Pak. Betul enten masak barangkali? Iya. Jadi itu kadang kadang ada perbuatan yang dilakukan oleh pasangan kita kemudian jengkel itu ada kadang-kadang. Bapaknya ya, pasnya lagi di kopi, warung kopi. Tapi mbaknya butuh, pengen segera pulang pokoknya. Nah, terus masnya nanggung lagi ngerokok umpamanya, ngerokok lagi lespar, dikongkon mulai kan yo. Dilungkas sementara yang perempuan masih mengharapkan segera pulang. Nah, ini kalau tidak saling mengerti, begitu pulang yang terjadi adalah berantem, iya enggak? Nah, ini contoh sangat sederhana. Contoh sangat sederhana bahwa yang namanya berumah tangga itu
masalah itu pasti banyak akan terjadi perbedaan pendapat itu pasti. Nah, maka ketika nanti berumah tangga terus jenengan tadi menyampaikan prinsipnya nerimo pasangan masing-masing kak niko-niko, insya Allah nanti keluarganya akan harmonis, insya Allah. Mamane yang sering dicontohkan oleh Bu Uun, sing lanang biasanya deleh anduk sembarangan, biasanya. Atau katanya orang laki-laki itu kalau ngambil pakaian di lemari itu katanya nggak bisa rapi, angger nyomot. Nah, ini kan contoh konkret dan sederhana kan, tapi bagi ibu-ibu, bagi perempuan kadang-kadang itu menjengkelkan. Dikandani kok saya ora denger. Bisa jadi seperti itu. Yo. Yo ngomong toh, tapi besok lagi diulangi lagi. Ngurami mana? Terus seperti itu. Lah, kalau yang laki-laki, yo, bujuku yo sibuk iku yo nglebiti aku hati-hati. Aku belajar ngono. Sing lanang sing itu yo ngono. Oh yo bujuku yo gak sabaran yo. Aku tak belajar nerimo, tak jembarno hatiku. Nah, kalau saling pengertian seperti itu nanti insya Allah kalau ada perbedaan gampang diselesaikan. Tapi itu masalah kecil. Nah, nanti kalau ada masalah yang besar, umpamanya masalah besar. Nanti ketika berumah tangga itu memutuskan tempat tinggalnya di mana. Itu kan jadi masalah besar itu. Yang laki-laki gak kerasan umpamanya nih, yang perempuan. Sing laki-laki pengennya sendiri. Sementara sing perempuan di rumah itu orang tua tidak punya, ya digandoli lagi, hanya itu. Nah, itu kan masalah besar itu. Nah, itu kalau nggak didiskusikan dengan hati tenang, hati terbuka, itu jadi bentrok. Aku gak kerasan ikut, aku gak seneng karo, aku pengen mandiri, pengen kita hidup berdua. Nah, itu jadi masalah kalau nanti nggak segera dikerjakan. Nah, gimana Bu? Betul, betul. Ya, Harus saling mengerti. Akhirnya ada yang kemudian sampai kemudian ya wis aku tak los coba wae, engko mulai arang-arang. Bisa ya seperti itu. Itu keputusan yang barangkali diambil karena sudah nggak bisa dipertemukan lagi. Nah, itu contoh besar. Nah, sekali lagi nanti dalam rumah tangga itu apapun masalahnya itu selesaikan berdua. Jangan melibatkan banyak orang. Jangan suka cerita kepada orang lain, terutama kepada orang tua. Setuju? Kenapa kita diusahakan tidak cerita sama orang tua? Apa kira-kira alasannya? Boleh jadi orang tua karena tidak suka dengan perilaku kita kemudian nambah. Oh ya pancene bojomu iku kok nemen loh. Masa aku ini dibentuti. Wah. Contoh. Nggak ada kemungkinan karena mungkin faktor apa begitu sehingga orang tua itu tidak suka dengan mantu. Nah, ini kalau dijak ngobrol, dijak diskusi, semakin nambahi masalah, memperkeruh suasana. Nah, maka sekali lagi kalau ada masalah, selesaikan berdua di dalam kamar sendiri. Atau nggak di kamar sendiri, yang metu arang-arang. Di mana begitu biar suasananya fresh. Usahakan kalau ada masalah jangan sampai orang lain tahu. Nah, kemudian yang perlu saya sampaikan lagi, di Gresik ini
angka perceraian itu tinggi dan salah satu faktor adalah ekonomi. Ekonomi itu memang bukan segala-galanya, tetapi bisa menentukan segala-galanya. Bukan segala-galanya, tapi bisa menentukan segala-galanya. Kita normal saja, siapapun dengan uang pasti senang. Kalau kita masih megang uang banyak, senyum itu gampang. Tapi kalau kita tidak megang uang, senyum itu sangat susah. Perempuan dituntut untuk selalu tersenyum kepada suami. Kan hatinya begitu kan? Tanda orang baik, tanda wanita baik itu adalah jika yang laki-laki melihat istrinya dalam kondisi menyenangkan, tersenyum. Yang kedua, istri taat kepada suami. Yang ketiga, istri yang menjaga kehormatan suami, dirinya dan suaminya, tidak memasukkan orang lain ketika suaminya keluar. Nah, ini kalau dipraktekkan, kalau sedang megang uang itu gampang. Tapi coba seandainya istri lagi megang uang yang sangat kurang, kanggo SPP anak gak ono, kanggo blonjo ya wis muter-mumet ngeleki. Nah, ngono terus dikongkon nguyu nang suami ngono kira-kira berat apa gampang, Mbak? Susah ya? Sulit ya? Berat ya? Tapi itu ujian. Kata Bu Un, kalau itu dilakukan itu nambahi ibadah seorang istri. Apapun kondisinya, kata Bu Un ini biasanya. Itu biasanya. Apapun kondisinya, kalau istrinya itu menerima dengan senyuman, insya Allah itu nambahi pahala besar. Maka ketika kita berumah tangga, itu konsep syukur dan konsep sabar itu perlu dipakai. Sabar ketika dalam kondisi pas-pasan. Syukur ketika dalam kondisi berlebih ada.